Oke, kita bicara apa hari ini Pak di video sekarang Pak? Yuk, kita akan bicara soal aturan sinus dan kosinus. Masih di trigonometri, matematika wajib kelas 10. Karena saya tuliskan di sini penjelasan kelas 10 ya dengan tegas karena karena trigonometri ini akan ketemu lagi kamu nanti di kelas 11 ada, di kelas 12 ada. Jadi, kelas 10 ini adalah dasar kamu. Dasar kamu untuk memahami trigonometri lebih lanjut. Pak, ketemu trigono lagi, Pak. Ya Allah, Pak. Iya. Karena kamu anak IPA, kamu akan ketemu lagi dengan trigono di kelas 11 dan kelas 12, coy. Gitu ya. Oke, kita gas yuk, kita lihat yuk. Nah, ini aturan sinus dan kosinus. Kenapa sih harus ada aturan sinus dan kosinus? Bukankah kita punya rumusnya gini kan? Sin alfa sama dengan depan per miring, demi gitu kan? Kita punya ada cos alfa sama dengan samping per miring gitu ya. Atau kita punya ada tangan alfa sama dengan depan per samping, demi, sami, desa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kenapa kita harus ada aturan sinus dan kosinus? Kenapa nggak pakai rumus sin sama kos yang ini aja, yang demi, sami, desa ini? Awas bro, ingat bro, kalem bro. Ini demi, sami, desa itu digunakan ketika ada segitiganya siku-siku coy. Nah, ingat. Ini digunakan ketika segitiganya dia siku-siku. Nah, Pak, kalau gimana kalau misalkan kita ngehadapin soal segitiganya selain segitiga siku-siku? Nah, inilah gunanya aturan sinus dan aturan kosinus. Gitu. Jadi kita butuh aturan baru yang bisa kita gunakan di segitiga selain segitiga siku-siku. Ya, sebenarnya di segitiga siku-siku juga bisa sih aturan sinus sama kosinus bisa. Tapi lebih gampangnya, lebih simpelnya, lebih khususnya kita bisa pakai yang demi, sami, desa dan seterusnya. Tapi kalau selain segitiga siku-siku, ya kita akan pakai aturan sinus dan kosinus. Atau, bukan dan ya, atau. Aturan sinus atau kosinus. Dan biasanya dia dipakainya di segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Kenapa, Pak? Karena segitiga sama kaki misalkan. Ini kan sama kaki misalkan. Nah, sama kaki ini kita bisa tarik garis di sini tegak lurus. Tegak lurus berarti kan siku-siku kan nantinya kan? Ya, kita tahu ini tengah-tengah nantinya gitu. Kalau segitiga sama kaki atau sama sisi. Nah, kalau segitiga sembarang, misalkan kita bisa tarik tegak lurus ke bawah ini, tapi kita nggak tahu berapa ini berapa ininya. Itu masalah lagi nanti. Gitu. Makanya biasanya digunakan di segitiga sembarang untuk aturan sinus dan aturan kosinus. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita bicara aturan sinus dulu. Aturan sinus itu apa sih, Pak? Ya, kita lihat. Di sini sekarang saya punya ada segitiga ABC dengan sisi A ini ada di hadapan sudut A besar. Awas ya, biasanya nih aturannya gini ya. B itu berada di hadapan B besar, sisi C itu berada di hadapan C besar. Nah, aturan sinus tuh bilang kayak gini loh, aturan sinus bilangnya gini. Perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya itu selalu sama. Oke, saya ulangi ya. Berarti objek dalam soal ini, bukan soal. Objek dalam aturan sinus itu apa? Objeknya adalah sisi dan sinus sudut di depannya. Itu objeknya. Makanya saya tadi ditekankan, sisi A di depannya A besar, sisi B di depannya B besar, sisi C di depannya B besar, C besar. Atau sisi BC di depan sudut A, sisi AB di depan sudut C, begitu. Oke, itu penekanannya ya, karena kita pengen perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya selalu sama. Maksudnya opo Pak selalu sama Pak? Ini saya jelaskan. Misalkan saya punya ada sisi A. Sisi A ini di depannya siapa? Sudut A ya, sudut A besar. Maka perbandingannya itu A dibagi sama sin A. Itu akan sama dengan siapa, Pak? Akan sama dengan B dibagi sin B. Kenapa? Karena B ini ada di depan sudut B besar. Gitu. Dan akan sama dengan juga C dibagi sin C. Karena C ini ada di depan sudut C besar. Begitu ya. Begitu, coy. Dia harus depan-depanan. Pokoknya harus berhadapan antara sisi dengan sudut. Gitu. Jadi biasanya aturan sinus digunakan ketika ada sisi dan sudut, gitu ya, sudut yang berhadapan, begitu. Dia akan digunakan ketika ada sisi dan sudut yang berhadapan-hadapan. Itu kita biasa pakai aturan sinus, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, Pak, boleh nggak Pak kalau ini kan di yang rumus ini kan A, B, C di atas, sin A, sin B, sin C di bawah. Saya pengen sinnya di atas, Pak. Boleh. Boleh, coy. Tetapi ingat, ketika sin di atas harus sin semua. Tuker-tuker satu, tuker semua. Nggak boleh kamu tulis misalkan A dibagi sama sin A, itu sama dengan sin B, begitu ya, dibagi sama B. Ini nggak boleh, salah. Kenapa? Karena yang di atasnya harus sama. Harus equal. Oh itu, harus sebanding ya. Kalau sisi ya sisi semua.
Ini nggak boleh begini. Jadi kalau memang mau di atas sin, ya sin semua di atas. Di atasnya sisi, ya sisi semua yang di atas. Gitu. Gitu ya bro ya, paham ya? Gas. Kita lihat contohnya yuk. Kayak gimana sih contohnya? Yuk, tentukan panjang sisi AC. Ah, di gambarnya udah ada nih jelas nih. Sisi AC kan si X ini ya. Gitu. Dia depannya sudutnya adalah 60 derajat. Yang mana kita punya sekarang ada sini 8, sisi BC, sisi BC sorry, sisi AB 8, di sininya ada 45 derajat. Nah, saling berhadapan kan? Nah, ingat kalau saling berhadapan ada sisi dan sudut yang berhadapan gitu ya, yang berhadapan, kita bisa gunakan aturan sinus. Oke, kita tulis dulu yuk aturan sinusnya apa yuk. Pertama kita mau nyari AC nih, tulis AC-nya. AC dibagi sama sin siapa? Sin B. Karena AC itu di depannya B. Itu akan sama dengan siapa? AB dibagi sama sin C gitu ya. Dibagi sama sin C. Ya, AB-nya yang ini, sin C yang ini. Pak, kalau saya mau nulis di sininya itu katakanlah saya nulis BC dibagi sin A, bener nggak Pak? Bener. Nggak salah, nggak salah. BC dibagi sin A bener. BC sama sin A kan depan-depanan, tapi kagak guna. Kenapa kagak guna? Lah BC-nya nggak ada, sin A-nya nggak ada. Jadi nggak usah. Gitu. Kalau misalnya mau kamu tulis nggak apa-apa, tapi yang kamu pakai hanya yang ini saja nanti. Begitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu ya. Jadi kamu gunakan yang ada nilainya saja dan yang mau kamu cari mana. Kayak gitu. Oke? Yuk, kita hitung yuk sekarang yuk. Wait. Nah, AC itu X dibagi sama sinnya 60 derajat akan sama dengan AB-nya itu 8 dibagi sama sin 45 derajat. Oke, X dibagi sama sin 60 berapa coy? 1/2 akar 3 Y. Sama dengan 8 dibagi sama sin 45 derajat. 1/2 akar 2. Yuk coret yuk setengahnya, jebret. Tinggal sisanya akar 3-nya naik ke sini ya. Jadi X akan sama dengan 8 akar 3 dibagi sama akar 2. Nah, ini udah jawaban nih. Udah jawaban, tetapi biasanya kan rasionalisasi penyebut ya. Kali akar 2 dibagi sama akar 2. Maka X-nya akan sama dengan berapa? 8 akar 6 dibagi sama 2 alias dia punya X-nya akan sama dengan 4 akar 6. Tah, ini dia jawabannya bos ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 4 akar 6. Ingat, kita menggunakan aturan sinus. Oke? Ingat, aturan sinus apa tadi? Kalau ada sisi dan sudut yang berhadap-hadapan. Gitu ya, bos ya? Oke, jos. Kita lanjut ke nomor 2 kui. Oke, nomor 2. Yuk, kita lihat dulu yuk. Wait, saya ganti warna. Nah, pada segitiga BC, diketahui panjang sisi AC dan BC berturut-turut adalah 5 dan 8 akar 2. Udah ada nih. 5 sama 8 akar 2. Jika besar sudut BAC, BAC yang ini ya, BAC adalah 60 derajat, maka tentukan sinus sudut ABC. Mana Pak ABC, Pak? A, B, C. Oh, yang ini ya. Yang ini. Kita ambil namanya alfa aja deh, biar gampang. Ya, kita ambil dia alfa, atau B juga sama aja. Sudut ABC atau sudut B sama, ya. Oke. Lihat, ada yang berpasang-pasangan kan? Ada yang berhadapan-hadapan kan? Ini sama ini ya. Nah, kita lihat. Kita tulis dulu yang berhadapannya yuk. Berarti apa nih? Si AC berbanding sama sin B akan sama dengan siapa? BC berbanding sama sin siapa? Sin A gitu. Sekali lagi, misalkan, boleh nggak Pak kalau saya nulisnya AB dibagi sama sin C? Boleh. Boleh. Kagak ada yang bilang kagak boleh. Ini bener kan? Si AB sama sin C-nya kan dia sama si C-nya kan berhadap-hadapan. Bener. Tetapi kagak guna. AB-nya nggak ada, sin C-nya juga nggak ada. Buat apa nggak begitu? Jadi kita ambil yang berguna saja. Nah, sekarang kita hitung yuk. Saya ganti hitam. Kita hitung. Oh, AC-nya berapa AC? Oh, AC 8 akar 2 dibagi sama sin B. Sin B berarti sin alfa. Kita nggak tahu ya. Sama dengan BC. Mana BC? Oh, ini BC nih. BC-nya 5 dibagi sama sin A. Sin A adalah sin 60 derajat. Oke? Berarti kita punya 8 akar 2 dibagi sin alfa sama dengan 5 dibagi sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 2. Oke, kali silang yuk. Berarti 5 dikali sama sin alfa akan sama dengan 8 akar 2 dikali sama setengah akar 2. Gitu ya. Kok setengah akar 2? Salah coy. Bukan akar 2 coy. Akar 3 coy. Karena 60 derajat kan di sininya ya. Ya. Ini akar 3. Ini juga akar 3. Oke. Berarti gimana nih? Ya udah, sin alfa sama dengan 8 kali setengah berarti 4. Akar berapa? Akar 6 ya. Dibagi sama 5. Nah, 5-nya kan pindah ke bawah sini. Nah, ini dia jawabannya.
Gitu. Jadi, nah karena di soal perhatikan pertanyaannya ya, perhatikan pertanyaannya. Karena di soal ditanyakan sinus sudut ABC, berarti kamu nggak usah nyari berapa alfanya. Kamu nggak usah nyari berapa sudut ABC-nya, nggak usah. Karena ditanyanya adalah sinusnya, nilai sinnya. Ya udah, ini selesai jawabannya. Karena kalau ini bukan sudut istimewa juga, kalau kita nyari alfanya kan susah, coy. Begitu. Paham ya? Cep. Gas. Sekarang kita lanjut ke yang materi berikutnya. Kita masuk ke aturan kosinus. Yes, kita masuk yuk sekarang aturan kosinus yuk. Gimana sih Pak aturan kosinus Pak? Gitu ya. Gini, kalau tadi kita punya aturan sinus itu adalah mana kursornya? Oh ini dia. Oke, ya. Tadi kita punya aturan sinus apa? Aturan sinus itu adalah ada sisi dan sudut yang berhadapan gitu ya. Berhadapan. Nah, kalau aturan kosinus ini coy. Aturan cos nih, ada dua sisi yang mengapit sebuah sudut. Awas. Ada dua sisi yang mengapit sebuah sudut. Jadi ada sisi, dua sisinya itu mengapit. Nah, mengapit sebuah sudut gitu. Apa sih maksudnya Pak? Kita lihat yuk, kita lihat yuk. Gini, biasa. Ada segitiga ABC, sisi A kecil di depannya itu adalah A, sudut A. Sisi B kecil di depannya itu adalah sudut B. Sisi C kecil di depannya itu adalah sudut C. Oke? Aturan kosinus itu mengatakan, saya tulis rumusnya dulu nih. Kita misalkan mau nyari A nih. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos A. Ya Allah, Pak. Ini so panjang banget, Pak, rumusnya, Pak. Panik, Pak. Ya Allah, panik lah. Masa enggak? Aduh, enggak usah panik, coy. Enggak usah panik. Kenapa? Kita bisa lihat nih. Kita mau nyari A nih, ya kan? Ya, kita berarti punya sisi B sama sisi C. Ingat, lihat di sininya. Sisi B di sini, sisi B saya tandain biru ya. Oke, sisi B. Ini sisi C nih. Ya, atau sisi AB kan? Ya. Nah, dia mengapit sudut siapa? Mengapit sudut A. Nah, perhatikan rumusnya. B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Tuh. Ada sisi B sama C yang mengapit sudut A. Bener nggak? Bener. Ada sisi B sama C yang mengapit sudut A. Maka kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini. Tuh. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi sama 2BC dikali sama cos A. Nah, gitu ya. Jadi, penting bagi kamu untuk memahami konsep geometrisnya juga. Jadi, jangan cuma hafal rumus. Ya, hafal rumus betul, bagus. Itu penting hafal rumus juga. Buat mempermudah kita, mempermudah kita mengerjakan soal. Tetapi bukan itu jadi patokannya. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah kamu harus paham juga konsep geometrisnya. Kamu harus bisa juga, ngerti juga konsep geometrisnya kayak gimana. Jadi biar ngebayanginnya tuh enak biasanya gitu, ya. Iya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Atau kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ditanyanya adalah cos A-nya. Nah, ini nggak berubah posisinya. Maksudnya posisi nggak berubah tuh gimana? Cos A itu kan diapit sama si sisi B sama sisi C. Ya, saya ulangi. Si sudut A itu diapit sama sisi B dan sisi C. Berarti kalau kita mau nyari cos A itu akan sama dengan yang mengapitnya siapa? Yang mengapitnya adalah B sama C. Tulis. B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 2BC. Udah tulis aja dulu. Sisi mana yang belum kita tulis? Min A kuadrat. A-nya kan belum ada kan? Tulis min A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini bisa didapat dari kayak misalkan yang rumus yang ini kamu pindah ruas gitu ya. Ini pindah ruas. Ya, dapat ini. Maka jadinya gini kan? Nah, biar rapi saya kotakin juga. Jadi cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Awas, perhatikan juga posisinya. Pahami konsep geometrisnya juga. Si A itu berarti dia diapit oleh B sama C. Nah, di depannya itu A gitu, ya. Oke, gitu ya. Ini, ini saya hapus dulu rumus yang ininya. Ini saya hapus biar enak nanti kita ngelihatnya. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan kita ditanyanya A, Pak. Kalau misalkan ditanyanya B gimana, Pak? Sama, coy. Sisi B ini misalkan mau kita cari nih. Yang diapitnya siapa? Sisanya kan sini kan. Ada sisi A kecil, ada sisi C kecil, ya nggak? Ini mengapit siapa? Mengapit sudut B. Berarti rumusnya apa? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC kali cos B. Nah, pahami konsep geometris ya sekali lagi. Berarti kalau misalnya kita mau nyari rumus yang ini cosnya, gimana Pak? Ya cos B. Cos B sama dengan apa di sininya? Saya tulis dulu di sininya. Cos B sama dengan siapa yang mengapit sudut B? A sama C. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Di bawahnya adalah 2AC. Yang mengapitnya ya. Gitu ya. Ini rumusnya. Begitu ya. Oke, sip.
Saya hapus yang ininya biar rapi. Pak, ini sudut B, Pak. Kalau mau nyari sudut C, sama saja, sama aja. Mau nyari sudut C yang ini berarti kamu punya sisi A di sini sama sisi siapa? Sisi B di sini. Nah, mengapitnya siapa? C. Berarti apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kali cos C. Oh, gitu coy. Gampang coy, kalau kamu paham konsep geometri, sumpah kagak bohong, bener nggak bohong deh. Lu kalau apal konsep geometris ya kalau ngerti paham maksud geometrisnya apa itu enak. Enak bet dah beneran, nggak bohong. Ya, begitu pula dengan kalau nyari cos C sama. Saya tulis di sini ya. Cos C sama dengan ya. Nah, si C ini diapit sama siapa? Sudut C. Diapit sama A sama B. Berarti tulis A kuadrat ditambah B kuadrat di bawahnya 2AB dikurangi sama C kuadrat. C kuadrat yang di depannya. Nah, jadi begini kan? Tuh, gitu ya. Nah, ini menjelaskan rumus ini nih, saya fondasinya harus kuat. Maka saya agak lama menjelaskannya karena fondasinya harus kuat dia di sini. Ntar saya hapus dulu yang ininya, biar rapi, gitu ya. Nah, fondasi ini harus kuat. Artinya apa? Ketika kamu sudah paham makna rumusnya, paham konsep geometrisnya, secara geometris rumus itu seperti apa, enak nanti kamu ketika ketemu soal, gitu. Nggak cuma ngapal. Waduh, Pak, ini apal, saya nggak hafal, Pak. No. Repot kan kalau cuma ngapal doang kan, begitu. Kita lihat yuk contoh-contohnya yuk. Oke. Contoh 3. Segitiga PQR diketahui panjang sisi QR dan sisi PR berturut-turut adalah 2 dan 3 akar 2. 3 akar 2. Jika besar sudut QRP adalah 45 derajat, panjang sisi PQ. Nah, lihat. Ingat ya? Lihat, ini tanya nih. Ini mengapit kan? Tuh, si RQ atau QR sama ya. Ini dengan PR. Nah, ini kan. Dia mengapit siapa? Dia mengapit 45 derajat. Tuh. Begitu dong? Yoi. Nah, dia mengapit 45 derajat, berarti kalau gitu kita pahami konsepnya. Rumusnya apa? Ditanya PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan RQ kuadrat. Jelek amat sih R-nya. Ntar. Saya hapus dulu. Ya, RQ kuadrat ditambah RP kuadrat dikurangi 2 kali RQ dikali sama RP. Dikali sama cos siapa? Cos R. Ah, gitu ya. Oke, tinggal kita masukin angka-angkanya yo. Ini penerapan pemahaman rumus dulu. PQ kuadrat sama dengan RQ berapa RQ? RQ-nya adalah 2 kuadrat ditambah RP-nya adalah 3 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali sama 2 RQ dikali sama 3 akar 2 dikali sama cos 45 derajat. Udah tinggal hitung. 4 ditambah ini adalah 18 dikurangi 4 2,2 kan? Ya, dikali sama 3 akar 2 dikali sama cos 45 setengah akar 2. Oke, ada yang bisa kita coret dong? Oh, ada Pak. Gas, kalau bisa kita coret yuk. Mana yang kita salah coy, kepencet coy. Sorry. Mana yang kita coret? Ini aja deh. Set jadi 2. Gitu ya. Nah, udah kita masukin lagi yuk. Mana sih? Susah amat. Ini sama ini berarti kan 22 ya. Dikurangi 2 kali 3 6 dikali akar 2 sama akar 2 itu 2. Ya udin, berarti kita punya ada 22 dikurangi sama 12. Dia sama dengan 10. Tapi ingat ini masih PQ kuadrat. Awas, kuadratnya jangan hilang. Yang ditanyakan PQ ngab. Berarti apa PQ? Ya akarin aja. Maka PQ akan sama dengan akar dari 10. Selesai Pak, selesai. Dah, ini PQ sama dengan akar 10. Jadi, nggak harus angka enak ya. Maksudnya angka enak 2 atau 10 atau 5. Nggak harus gitu. Akar-akaran juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, contoh 3 selesai. Kita masuk sekarang ke contoh 4. Oke, gas. Contoh 4. Panjang sisi suatu segitiga adalah 7, 7, dan 7 akar 3. Ntar saya ganti warna dulu. 7, 7, dan 7 akar 3. Tentukan nilai kosinus sudut terbesar. Loh, ini apa, Pak? Maksudnya apa ada soal gini? Tenang coy. Jangan panik. Tentukan kosinus sudut terbesar. Kita sepakati dulu. Aturannya gini. Sudut terbesar, ya. Sudut terbesar itu ada di hadapan. Nah, di hadapan sisi paling panjang, gitu ya, paling panjang. Ini aturannya gini. Oke. Kemudian kalau ada sudut terkecil sama, konsepnya sama, terkecil. Itu berarti ada di hadapan sisi yang paling pendek, gitu.
Ya, sudut terbesar berarti ada di hadapan sisi yang paling panjang, sudut terkecil ada di hadapan sisi yang paling pendek. Sekarang ditanya adalah nilai kosinus sudut terbesar. Ya, nilai kosinus sudut terbesar berarti sisi terpanjangnya mana? Ini sisi terpanjangnya. 7 akar 3 berarti sudut terbesarnya adalah ini karena di hadapannya kan. Ya udah. Yuk, kita lihat yuk. Nah, kita lihat. Rumusnya dulu. Oh, rumusnya masih biru. Rumusnya dulu. Kita mau nyari cos alfa nih, kosinus sudut terbesar. Berarti kita sama saja ini dicari adalah cos A ya. Oke. Kita mau nyari cos A nih. Cos A. Lihat, cos A nih. Sudut A nih diapit sama siapa? Sudut A nih diapit sama sisi AB. Sama siapa lagi? Sama sisi AC. Nah, ya kan? Ya, sisi AB sama sisi AC. Berarti cos A itu sama dengan, kalau kita tulis ya, apa di sininya? AB kuadrat yang mengapitnya. Tambah AC kuadrat dibagi 2 kali AB AC. Gitu. Oke, yang mengapitnya. Ada nggak yang belum tertulis sisinya? Oh, ada Pak, si BC di hadapannya. Ya udah, kurangi sama BC kuadrat. Kah, gitu. Oke, itu ya cara ngapalinnya ya. Salah satu cara ngapalinnya. Oke, kita masukin nilainya. Berarti dia sama dengan set 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 7 akar 3 kuadrat dibagi sama 2 dikali 7 dikali 7. Oke, saya pindahkan ke sini. Maka kita punya cos A sama dengan 7 kuadrat 49 ya. Ini 49 sama 49 langsung ini adalah 98. Dikurangi sama ini berarti kalau kita tulis dia 49 dikali sama 3. Berapa tuh 49 kali 3? 100. Ini 98 ini ya. Ini ya, kok kayak 4 sih. Oke, saya ulangi. Ini 49 kali 3 berarti dia sama dengan 147. 147. Oke. Nah, bawahnya 2 dikali sama 7 kali 7 kan 49 gitu ya. Ini jadi kali ini karena bakal kita coret nanti. Berarti cos A itu akan sama dengan apa? Di atasnya 98 kurangi 147 itu adalah negatif 49. Dibagi sama 2 dikali sama 49. Nah, makanya coret ini coret kan? Maka kita punya nilainya apa? Cos A nilainya sama dengan negatif 1/2. Lupa negatif, Pak. Ingat, konsep sudut berelasi. Maksud negatif 1/2 itu adalah berarti si A-nya ada di kuadran 2. Artinya apa? A-nya itu adalah sudut tumpul. Gitu ya. A-nya sudut tumpul, dia ada di kuadran 2. Pak, gambarnya kayak gini, Pak. Jangan lihat gambar, coy. Lihatnya dari patokannya. Gambar itu hanya untuk memvisualisasikan saja. Konsep geometrisnya hanya melihat untuk visualisasi saja, untuk memudahkan kita aja. Tapi kelihatnya dari angka ininya. Cos A sama dengan min setengah. Karena min berarti kuadran 2 pasti. Dia sudut tumpul. Loh, kan cara nyarinya kayak gimana, Pak? Ya, kayak biasa aja. Yang setengah dulu deh. Kalau cos X itu sama dengan setengah, ini X ya, bukan A ya, hati-hati ya. Cos X sama dengan setengah, berarti X-nya berapa di kuadran satunya? Dia akan sama dengan 60 derajat kan? Yes, 60 derajat. X-nya 60 derajat, tapi ini di kuadran 2. Berarti kalau gitu kita punya A-nya di kuadran 2 kan batasnya 180 derajat. Dikurangi sama 60 derajat, maka dia akan sama dengan 120 derajat. Tah, ini dia jawabannya, begitu. Jadi nilai si A-nya adalah 120 derajat, gitu. Ya. Gitu ya, mungkin ini contoh yang terakhir di video kali ini. Nanti video berikutnya insya Allah akan ada eksplorasi soal mengenai aturan sinus dan kosinus. Nanti itu banyak eksplorasi soalnya. Kadang-kadang dalam satu soal nanti ada apa namanya, ada dipakai aturan sinus dan aturan kosinus secara berbarengan, atau misalkan dipakainya aturan kosinus tapi ditanya tangan, ada itu nanti eksplorasi soalnya gitu. Oke, sip. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.